Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Teknik Informatika Universitas Brawijaya. Kami dari kelas C, kelompok 4, untuk mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer. Kami akan menjelaskan tentang Instruction Set Architecture. Kelompok kami beranggotakan Igede Jayadi Kurniawan, Askara Findra Rahman, Ruri Desvianti, Ahmad Galih Wicaksana Putra, Ahmad Torik, Fatih Paramaji. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau mesin code, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Instruction set ini umumnya memiliki perintah seperti operasi aritmatika dan logika, addressing modes, register management, input-output management, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis instruksi sebagai berikut. Yang pertama, instruksi aritmatika dan logika, instruksi memori, instruksi input dan output, dan instruksi tes dan cabang. Selanjutnya, elemen set instruksi. Yang pertama, operation code, menentukan operasi-operasi yang akan dilakukan. Contohnya, add, input, output. Operasi itu dispesifikasikan oleh sebuah kode biner yang dikenal sebagai opcode. Source operand reference, operasi dapat melibatkan satu atau lebih operan sumber. Dengan kata lain, operan adalah input bagi operasi. Yang ketiga, result operand reference. Operasi ini dapat menghasilkan sebuah hasil. Sort dan result operan dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut. Yang pertama, main atau virtual memory, CPU register, dan input-output device. Next, instruction reference. Elemen ini memberitahukan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah menyelesaikan eksekusi suatu instruksi. Nah, jenis operan. Jadi, apa sih itu operan? Operan merupakan sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi terhadap data. Dan pada umumnya, data dikategorikan dalam angka, karakter, dan data logika. Angka ini umumnya terdapat 3 tipe data angka yang ada pada komputer, yaitu binary integer, lalu binary floating point, dan desimal. Karakter umumnya ini berbentuk data berupa teks atau kumpulan karakter, sedangkan sistem komputer didesain untuk data biner, maka sejumlah kode dalam urutan bit perlu ditentukan untuk merepresentasikan sebuah karakter. Standar kode yang digunakan untuk merepresentasikan setiap karakter itu ada dua, yaitu ASCII dan ABCDIC. Jadi ASCII ini adalah American Standard Code for Information Interchange. Jadi setiap karakter pada kode ASCII ini direpresentasikan dengan 7 bit biner yang unik, maka terdapat 128 karakter berbeda yang dapat direpresentasikan. Dan dalam satunya lagi yaitu ABCDIC, yaitu Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, dan ini digunakan oleh IBM mainframe. Lalu untuk data logika, jadi pada umumnya setiap word atau yang lain merupakan suatu unit data yang masing-masing unit data memiliki nilai 1 atau 0. Ketika dipandang dengan cara ini, maka data tersebut dianggap sebagai data logika. Jadi data logika ini hanya bernilai true, yaitu 1, atau false, yaitu 0. Kemudian ada bahasa assembly. Nah, bahasa assembly ini terdiri dari label atau simbol, opcode, operan, dan komentar. Label sendiri berperan dalam menandakan sebuah kumpulan instruksi, seperti fungsi pada bahasa high level. Kemudian ada opcode. Opcode ini merupakan konteks instruksi yang akan memberitahu CPU untuk melakukan tugas. Nah, di situ sudah tertera ya kode-kode yang digunakan pada bahasa assembly ini. Kemudian ada operands. Operands ini merupakan data yang terlibat dan akan diproses pada instruksi yang diberikan. Nah, untuk operan pertama itu dia akan menyimpan hasil. Kemudian operan kedua dan seterusnya
adalah referensi atau sumber operan yang akan dieksekusi. Dan terakhir ada komentar. Komentar ini digunakan untuk menambahkan keterangan saja. Selanjutnya ada format instruksi. Ini adalah gambar format instruksi pada Intel 86 dan juga AMD. Nah, opcode itu merupakan bytes yang mendefinisikan konteks operasi yang akan dijalankan. Atau bisa juga disebut mnemonic pada assembly. Kemudian ada mode R or M, itu merupakan bytes yang mempresentasikan suatu addressing mode yang akan dieksekusi. Displacement itu ada bytes yang mempresentasikan sebuah displacement alamat memori pada suatu instruksi. Kemudian ada immediate. Immediate ini merupakan bytes yang mendefinisikan operan yang bersifat konstan. Type data x86 dengan beberapa data type yaitu general, integer, ordinal, unpacked, binary code, decimal atau BCD. Kemudian ada packet BCD, near pointer, far pointer, bit field, bit string, byte string, floating point, dan packet SIMD atau single instruction multiple data. Untuk deskripsi tiap data type bisa dilihat di slide berikut. Type data x86 terdiri dari tipe-tipe data berikut. Yang pertama, packet byte and packet byte integer. Byte yang tersusun menjadi 64 bit quad word atau 128 bit double quad word yang menjadi suatu integer. Kedua, packet word and packet word integer. 16 bit yang tersusun menjadi 64 bit quad word atau 128 bit double quad word yang menjadi suatu integer. Yang ketiga, packet double word and packet double word integer. 32 bit double word yang tersusun menjadi 64 bit quad word atau 128 bit double quad word yang menjadi suatu integer. Keempat, packet quad word and packet quad word integer. 264 bit quad word tersusun menjadi 128 bit double quad word yang menjadi suatu integer. Kelima, packet single precision floating point and packet double precision floating point. 4. Nilai 32 bit floating point atau 264 bit floating point tersusun menjadi 128 bit double quad word. Single Instruction Multiple Data atau SIMD diperkenalkan ke arsitektur x86 sebagai bagian dari ekstensi set instruksi, ekstensi multimedia atau MMX, dan ekstensi SIMD streaming atau SSE. SIMD adalah sebuah istilah dalam komputasi yang merujuk pada sekumpulan operasi yang digunakan untuk menangani jumlah data yang sangat banyak dalam paralel secara efisien. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi multimedia. Konsep: beberapa operan dikemas ke dalam satu item memori yang direferensikan dan beberapa operan dioperasikan secara paralel. Contoh mengubah brightness dari sebuah gambar. Kemudian untuk tipe data SIMD ada pack byte dan pack byte integer, pack word dan pack word integer, pack double word dan pack double word integer, pack quad word dan pack quad word integer, dan pack single precision floating dan pack double precision floating. Kemudian untuk tipe data ARM, tipe data yang digunakan yaitu 8 byte, 8 yaitu byte, 16 half word, dan 32 yaitu word bit. Untuk akses half word harus selaras dengan half word. Begitu pula untuk tipe data yang lain. Jika tidak selaras, maka ada 3 alternatif yang bisa dilakukan. Kasus defaultnya, alamat menjadi terpotong. Bit alamat 1:0 sebagai 0 untuk akses word, sedangkan bit alamat yaitu 0 sebagai 0 untuk akses half word. Untuk membuat satu instruksi word, ARM yang didefinisikan untuk memutar data agar selaras dengan data yang ditransfer oleh alamat. Bukan word selaras 1, 2, atau 3 byte tergantung pada nilai 2 bit alamat yang paling tidak signifikan. Pemeriksaan alignment bila bit control yang sesuai diatur, sinyal abort data menunjukkan kesalahan penyelarasan untuk akses yang tidak tetap.
akses tidak selaras. Ketika opsi ini diaktifkan, prosesor menggunakan satu atau lebih akses memori untuk menghasilkan transfer byte yang berdekatan dan diperlukan secara transparan ke pemrograman. ARM Indian. ARM Indian sebuah bit status atau EBIT. Dalam register kontrol, sistem diatur dan dihapus di bawah kontrol program menggunakan instruksi SETEND seperti pada berikut. Jumlah opcodes berbeda dan bervariasi dari mesin ke mesin, namun jenis umum yang sama operasi ditemukan pada semua mesin. Macam-macam kategorisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, transfer data, aritmatika, logika, transfer kontrol, input-output, konversi, dan sistem kontrol. Berikut merupakan tabel operasi set instruksi. Beberapa operasi transfer kontrol umum yang ada di set instruksi diantaranya yakni Salah satunya adalah branch. Jadi branching adalah sebuah instruksi di mana prosesor akan mengeksekusi sebuah alur instruksi yang berbeda dari alur instruksi yang dijalankan sebelumnya. Pada bahasa pemrograman, if adalah contoh penggunaan branching. Jadi, pada kasus inilah label pada bahasa assembly memiliki peran yang penting. Lalu jenis operasi x86. Jadi x86 menyediakan array kompleks jenis operasi, termasuk sejumlah instruksi khusus. Tujuannya adalah untuk menyediakan alat bagi compiler supaya menghasilkan terjemahan bahasa mesin yang dioptimalkan untuk program bahasa tingkat tinggi. Nah, jadi di sini terdapat tabel list instruksi-instruksi yang bisa digunakan dalam mesin yang menggunakan x86 gitu ya. Dan juga di sini juga terdapat deskripsi action yang akan dilakukan oleh instruksi-instruksi tersebut, dan juga jenis datanya, jenis operasi datanya, yaitu data movement, arithmetic, logical, control transfer, string operation, high level language support, flag control, segment, register, terus protection, dan lain-lain. Nah, mungkin bisa di pause dan dilihat untuk lebih detailnya, karena kalau dijelaskan satu-satu mungkin akan terlalu banyak. Nah, operasi Intel 86 ini juga menyediakan instruksi call or return. Itu ada 4, ada call, ada enter, ada leave, dan juga ada return. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika masuk ke prosedur baru dalam operasi ini. Yang pertama itu ada push return point pada stack, kemudian push current frame pada stack, kemudian salin stack pointer sebagai nilai baru pada frame pointer. Nah, yang terakhir ada menyesuaikan stack pointer untuk mengalokasikan frame. Selanjutnya ada status flag pada Intel 86. Nah, status flag itu apa sih? Status flag itu merupakan bit yang tersimpan dalam register khusus yang dapat diatur oleh instruksi tertentu dan umumnya digunakan pada kasus conditional branching. Nah, status bit itu ada C, P, A, Z, S, dan O. Status ini memiliki kepanjangannya sendiri-sendiri dan juga deskripsinya sendiri-sendiri. Bisa dibaca lebih lanjut pada gambar berikut. x86 condition codes. Ada banyak macam simbol dan salah satunya adalah A.NBE dengan condition test C sama dengan 0 and Z sama dengan 0 dengan comment above, not below or equal, greater than, unseen. Kemudian ada juga AE, NB, and C nya sama dengan 0 dengan comment above or equal, not below, greater than or equal, unseen, not carry, dan masih banyak lagi contohnya. Jenis operasi ARM, load and store. Dalam arsitektur ARM, load and store instruksi
mengakses lokasi memori, aritmatika, dan logis instruksi yang dilakukan hanya pada register dan nilai-nilai langsung dikodekan dalam instruksi branch. Sebuah instruksi di mana prosesor akan mengeksekusi sebuah alur instruksi yang berbeda dari alur instruksi yang dijalankan sebelumnya. Data processing. Kategori ini berisi petunjuk logis, AND, OR, XOR, menambah dan mengurangi petunjuk, dan uji serta compare instruksi. Multiply, perkalian pada word atau half word. Contoh adalah ada instruksi untuk perkalian yang mengambil dua operan 32 bit dan menghasilkan 64 bit. Paralel, penambahan dan pengurangan instruksi, memperpanjang atau memperluas instruksi, dan instruksi akses status. Di sini kita bisa melihat ARM condition codes. Kita bisa melihat kodenya. Untuk kode 0000 simbolnya A key dan condition testednya Z sama dengan 1. Komennya equal. Untuk kode 0001 simbolnya NA, Z sama dengan 0 dan komennya not equal. Untuk kode 0010 simbolnya CS atau HS, conditionnya C sama dengan 1 dan komennya carry set atau higher or same and unsigned. Untuk kode 0011 simbolnya CC atau LO, condition testednya C sama dengan 0. Untuk komennya carry clear atau unsigned lower. Untuk kode 0100 simbolnya MI, condition testednya N sama dengan 1 yaitu minus. Untuk N sama dengan 0 plus. Untuk V sama dengan 1 overflow, V sama dengan 0 no overflow, C sama dengan C sama dengan 1 dan Z sama dengan 0 unsigned higher, C sama dengan 0 atau Z sama dengan 1 unsigned lower atau sama, N sama dengan V sign greater than or equal itu sama dengan atau sama, lebih besar dari sama dengan dan atau sama. Untuk N tidak sama dengan V kurang dari sama dengan, Z sama dengan 0 lebih besar dari sama dengan, Z sama dengan 1 atau N tidak sama dengan V kurang dari sama dengan atau sama dengan. Untuk kode 1110 simbolnya AL itu tidak terkondisikan yaitu always, dan untuk kode 1111 instruksi ini hanya bisa dieksekusi secara tidak terkondisi. Untuk big endian dan little endian. Endian dibagi menjadi dua jenis, yaitu big endian, yaitu most significant byte disimpan dahulu di alamat terendah. Untuk little endian, least significant byte disimpan dahulu di alamat terendah. Bisa dilihat di sini little endian dan big endian. Big endian ini dari dia mulai dari, untuk little endian dimulai dari bit yang paling besar disimpannya, mulai dari byte 3, dan untuk big endian dimulai dari yang di alamat terendah dulu yaitu byte 0. Kemudian contoh soal instruction set seperti yang bisa kita lihat dalam PPT ini. Bagaimana format dari X sama dengan A plus B kali C dibagi D dikurangi E kali F, menggunakan 1, 2, dan 3 register. Seperti yang sudah dibahas Pak Rizal kemarin, seperti ini jawabannya. Dan untuk 2 register, seperti ini jawabannya. Begitu pula untuk 3 register.